Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Harusnya kita meneladani apa yang telah dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dalam waktu kurang lebih 23 tahun mampu merubah dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marakizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Iki aku yo gak ngerti artine. Pusat peradaban dunia, sampai umat Islam dari seluruh penjuru dunia kepingin mendatangi Makkah dan Madinah. Jadi kalau ditanya manakah belahan bumi ini yang turisnya paling banyak, jawabnya adalah Makkah dan Madinah. Harusnya Indonesia juga bisa. Kita mayoritas Islam, tapi objek turisme, objek-objek wisata yang ada malah bukan milik kita. Yang terkenal malah candi-candi. Saya pernah waktu ke Hong Kong, gue tak antemi loh. Gini-gini udah Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Malaysia, Jepang, Korea. Nggak percaya? Ketik di Google Anwar Zahid Korea Selatan, mesti ono. Coba Eri Cahyadi Korea Selatan, nggak ada. Saya sempat ngobrol sama orang sana tuh, ditanya, "Where are you from, mister?" Ketenan saya ngoceh tak samplok salon lambemu. Biar waktunya ini, nanti kita sholawatan lagi. Kita belum berdoa ini. Coba, Tuhan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Loh, begitu saya ngomong dari Indonesia, dia itu langsung komentarnya gini, Indonesia, Borobudur is good. Borobudur keren. Dia cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian. Terus borongannya habis sekian, semennya sekian, tukangnya habis sekian. Jadi dia itu paham manakibnya Candi Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang muslim, masa yang dikenal malah Borobudur. Saya pengen menonjolkan Islam. Saya bilang sama dia, bukan cuma Borobudur yang bagus di Indonesia, ada yang lebih bagus. But Al-Akbar Mosque is very good. Aku ngomong gitu, Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Dia tanya, where Al-Akbar Mosque? Di mana Masjid Al-Akbar? Tak bilangin, in Surabaya. Di Surabaya, Pak Eri. Begitu dia dengar Surabaya, apa komentarnya? Surabaya, Doli is good. Ternyata Doli yang menengok, Doli yang udah tutup itu masih jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini kita prihatin Profesor, izin Profesor. Padahal udah ditutup. Nah, disinilah pentingnya peran kekuasaan. Sehingga kita nggak boleh alergi dengan politik. Politik itu penting. Man lam ya'rifis siyasah akalahu siyasah. Barang siapa yang tidak mengerti politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan, dan kebijakan itu yang punya pemimpin. Maka kita butuh pemimpin yang baik, kata Profesor tadi, yang benar-benar kebijakannya memihak kepada kepentingan rakyat. Izin Mas Eri, ini wilayahnya jenengan. Dulu sebelum bubar, di Gang Walabdolin itu wilayahnya Mas Eri, namanya Gang Walabdolin. Itu jamaahnya lebih dari 17.000. Datanya ada di Mas Eri semua. Mulai dari yang Bangkok, Bangki, Bengkak, Bungkuk ada. Di situ tempat penjual sarang burung. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur gerah. Kiai-kiai seluruh Jawa Timur jengkel.
gimana supaya Gang Doli ini bubar? Semuanya istighosah, Profesor. Istighosah, doa, ya Allah bubarkan Doli, bubarkan Doli. Di mana-mana kiai istighosah. Semakin diistighosai, semakin rame Dolinya. Bahkan kiai yang doanya ampuh itu ngeri doanya, ya Allah lonte-lonte Doli itu bikin gudiken semua ya Allah, bikin boresen semua ya Allah, biar nggak laku. Lo didoakan gitu tambah mulus-mulus. Kiai se-Jawa Timur nggak ada yang mampu membubarkan Doli, tapi begitu seorang wali kota sebelum Mas Eri yang juga dari PDI Perjuangan, Bu Risma, bikin kebijakan undang-undang perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian eret Gang Doli bubar, tanda tangan eret cetok, selesai. Nggak usah qala ta'ala, nggak usah pakai qala nabi, nggak usah Allahumma, nggak usah Rabbana. Betul? Betul? Ini pentingnya pemimpin. Makanya jangan anti politik. Tak kasih contoh lagi. Misalnya saya Anwar Zahid, pengen bangun masjid, Pak Profesor, anggarannya 25 miliar. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam, saya keliling kemana-mana. Saya mengajak para jamaah untuk berinfak bareng-bareng bangun masjid. Mohon para jamaah untuk sumbangannya membangun masjid. Saya keluarkan dalil. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Terus sorban tak edarkan, paling plung 2000, plung 2000, potongamu 2000 duwe lencu, plung 2000. 50 tahun saya keliling Indonesia, masjid yang anggarannya 25 miliar nggak berdiri bangunannya. Tapi ketika seorang wakil presiden nanti, masjid di pesantrennya Anwar Zahid anggarkan 25 miliar, eret, cetok, selesai. Wakil presiden nggak perlu pakai qala ta'ala. Sopo ngomong modus? Lah, ini namanya politik, gitu loh. Lah kalau santri nggak ada keterwakilannya, lah nanti kalau ada apa-apa santri ya nggak dapat bagian. Maka saya setuju banget Profesor Mahfud MD maju sebagai cawapres, mewakili santri, mewakili kiai. Izin Mbak Puan, sementara ini kiai betul-betul didiskriminasi, dianaktirikan. Padahal kiai itu perannya di masyarakat. Coba, maaf, siapa yang membina moral masyarakat sehingga masyarakat yang mau berbuat jahat nggak jadi, yang mau nakal nggak jadi. Indonesia masyarakatnya berakhlakul karimah. Ini didikan para kiai, jasa para kiai, keliling dari pelosok ke pelosok, dari kampung ke kampung. Andaikan masyarakatnya pada nakal-nakal, berbuat jahat, berbuat maksiat, ya pejabat kewalahan. Berapa jumlahnya pejabat? Izin Mbak Puan, ini kiai tapi sama pemerintah kurang dihargai. Wali kota, bupati aja dapat mobil dinas. Coba, lah kerjaannya cuma tanda tangan setempel, tanda tangan setempel. Kiai dapat apa coba? Yo teklek dinas itu. Camat dapat mobil dinas. Padahal camat tugasnya cuma apa? Tanda tangan neret-neret. Pernah saya tantang, ayo camat berdiri, uraikan jasamu apa saja coba. Nggak bisa ngomong kok. Kalau langsung bersentuhan dengan rakyat, yo masyarakat. Kayak gini pejabat mau datang yo kalau ada perlu. Profesor kalau nggak terima silahkan tinggalkan tempat sekarang juga.
biar saya ngaji sama jamaah. Sekalian Mbak Puan, tinggalkan tempat gak apa-apa. Loh tapi kan ada petugasnya. Lah kalau langsung ada masalah kecil pusat, ada masalah kecil pusat, ya nanti yang kecil-kecil kayak Mas Heri, Gus Yani lah gak duwe penggawean. Makanya delok bupati metengkrang gak wah apa-apa. Nek itu dapat mobil dinas. Lah sementara kiai nggak diperhatikan belas. Guru-guru diniyah, guru-guru TPQ itu Prof, nanti tolong diperhatikan Prof. Itu yang terus lagi, ini mumpung ketemu saya punya usulan. Halo. Meneng kita, makanya kita berdoa dulu ya. Saya sampaikan terkait doa. Nanti politiknya Rasulullah seperti apa? Bagaimana memilih pemimpin menurut Rasulullah? Ibarat ibarat sholat berjamaah itu kalau makmum siapa saja boleh. Kalau makmum siapa saja boleh jadi makmum. Tidak perlu diseleksi. Siapapun boleh jadi makmum. Asal punya wudhu, memenuhi syarat-syaratnya sholat, siapapun boleh jadi makmum. Wong belah-belah, wong oon, anak yang belum balik boleh jadi makmum. Tapi untuk jadi imam lo harus selektif, nggak sembarangan. Di antara nih maaf pertama yang paling pinter di bidang fikih. Nah kalau presiden itu, kalau presiden wakil presiden ya yang paling pinter dan pengalaman di bidang pemerintahan, tentu harus seperti itu. Terus dengerin toh, yang paling banyak faham Qur'annya, lah ya harus ngerti hukum tata negara macem-macem, harus kayak gitu. Nanti ada sampai pada tataran dipilih yang usianya lebih tua. Kalau gitu makanya sehingga kita berpikir Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ke depan Indonesia diberikan pemimpin yang terbaik. Saya tanpa mengurangi rasa hormat Mbak Puan, Profesor Mahfud, kalau ada yang datang ke saya siapapun calon apapun, saya doanya jahat. Ya, saya doanya jahat. Misalnya Mas Heri datang ke saya, Gus Yani datang ke saya, yang saya kenal itu wis to meneng toh, minta didoakan jadi ini, saya doanya gini, ya Allah kalau memang jadinya beliau ini sebagai pemimpin membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk umat, untuk masyarakat, jadikan beliau ya Allah. Tapi kalau jadinya beliau ini membawa madharat untuk umat, madharat untuk masyarakat, mudah-mudahan gak jadi. Siapapun termasuk capres cawapres. Lah iya, salahkah doa saya? Ayo, profesor aja nggak berani menyalahkan, apalagi potongamu. Nah kalau profesor misalnya, ya kalau profesor jauh lebih alim daripada saya, jauh lebih pinter daripada saya, tapi nek ceramah laris saya. Loh, memang bukan wilayahnya beliau kok. Saya diminta doa ya tak doakan seperti itu. Kalau memang Profesor Mahfud MD ini jadi wapres membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk Indonesia, jadikan beliau wakil presiden ya Allah. Tapi kalau enggak, mafhum mukhalafahnya gitu Prof, ya harus nerima. Siapapun loh, saya kan tadi udah ngomong, saya bukan ahli politik, saya sama kayak panjenengan semua. Saya kayak panjenengan semua, rakyat kecil. Maka Profesor Mahfud tadi juga menyampaikan, calon yang ada insya Allah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Buktinya yang lolos dan terpilih adalah mereka, dudu palikmu. Berarti mereka yang terbaik. Nah kita memilih yang paling baik dari yang baik-baik itu. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doa ini penting. Amin ya robbal. Ini pengajian Prof, ini nggak ada kaitannya dengan yang lain ya ini. Halo, halo. Dalam kehidupan ini ada dua kekuatan yang dahsyat, ada dua kekuatan yang hebat. Satu takdir, dua doa. Takdir itu keputusan Allah, takdir itu rencana Allah. Sedangkan doa
adalah permohonan hamba kepada Tuhan. Doa itu janji Allah kepada hambanya. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku berjanji akan aku ijabah, akan aku penuhi doa dan permintaanmu. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka doa sangat kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, takdir itu keputusan Allah, rencana Allah sangat kuat. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhannya. Doa itu janji Allah, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janji. Sangat kuat. Takdir kuat, doa kuat. Dari yang sama-sama kuat ini, mana yang lebih kuat? Ternyata para jamaah, Allah sering merubah rencananya demi memenuhi permohonan hambanya. Saking cintanya Allah sama hambanya, saking sayangnya Allah sama hambanya, sampai-sampai Allah sering merubah takdirnya demi memenuhi doa hambanya. Dirubah dengan takdir yang baru. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi ternyata keputusan Allah itu masih bisa diganggu gugat. Pakai apa? Pakai doa. Ad-du'a yaruddul qadha. Doa itu bisa menolak keputusan Allah. Nah, keputusan Allah aja masih bisa diganggu gugat. Masa keputusan MK nggak bisa diganggu gugat? Halo, halo. Nah, gimana cara mengganggu gugat keputusan Allah? Pakai doa. Nah, kita manusia berdoa itu pas dan harus memang. Kenapa? Karena kita ini aslinya nggak bisa apa-apa. Kok nggak semangat sih? Aslinya kita ini nggak punya apa. Semua kuasane Gusti, semua miliknya Gusti Allah. Asline menungsoku gak duwe apa-apa. Maka kalau hari ini Bapak Ibu nggak punya apa-apa, jangan sedih. Berarti sampean termasuk manusia yang masih asli. Ya asli nggak punya, memang asli tidak. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.